menyatakan langsung hak milik keluar. Kenapa biar perbedaan ada hak milik HGB? Itu tadi dia. Yang diberikan oleh negara itu keluarnya hak pakai HGU, tapi tanah adat itu keluarnya SHM. Sorry kan, ini harus jelas dulu nih. Itu menurut PP 10 tahun 61. Nah, perkembangannya jalan itu tidak semua. Jadi di PP 10 itu pun ditulis di pasal 4 kalau nggak salah, nanti kita koreksi ya, bahwa negara akan melaksanakan pendataan. Jadi pendaftaran tanah ada 2 macam, sistematis dan sporadik. Itu di PP 10. Kalau sporadik, panjenengan Mas Joy datang gitu, bawa giriknya, ini loh punya saya, baru didaftarkan, diukur. Itu namanya sporadik. Tapi di perintah undang-undang adalah harus sistematis di PP 10 itu. Tapi itu tidak dijalankan oleh negara, itu yang membuat berantakan. Itu tugas negara. Ada PP-nya, ada undang-undangnya. Berarti yang melakukan kejahatan pertanahan siapa? Negara tidak menjalankan perintah undang-undang. Ya, sesuai undang-undang pokok agraria itu, gitu. Nah, jadi semeraut nih. Apalagi, ya kita semua bisa dibeli kan. Nah, jadi oknumnya bermain, bukan lembaganya nggak bisa bermain, oknumnya. Nah, terus berjalan, kenapa terjadi selisih? Padahal semua ini sertifikat, berarti kami dasarnya adalah kepemilikan lama, girik tadi. Nah, kenapa ada girik ini muncul? Padahal dulu zaman kerajaan rakyat nggak punya tanah, yang punya tanah raja, kesultanan. Nah, ini sejarahnya saya mundur dulu. Kenapa dasarnya itu ada? Karena waktu Belanda datang ke Indonesia, dia akan menguasai tanah dulu, baru menguasai lain. Ekonomi dulu, baru tanah, baru kekuasaan diambil. Bagaimana raja-raja untuk melepaskan tanahnya? Karena kekuasaan sudah ada, raja-raja ini dipajaki sama Belanda. Karena luas tanahnya dibagikan ke rakyat. Itu loh dia. Dibagikan ke rakyat-rakyat. Makanya itu diberikan ke rakyat. Supaya apa? Supaya beban kerajaan rendah. Ya, itu ya. Nah, kita flashback. Nah, kembali lagi ke PP 10 Undang-Undang Pokok Agraria dan PP 10 tahun 61. Nah, ini tidak berjalan, negara abai. Nanti kita baca lagi ya. Saya pun orang bisnis, kadang-kadang disuruh begini karena saya amanah. Saya pikir saya ketua, kita udah sepakat bela negara supaya kita nggak jadi seorang munafik. Kita udah ijab kabul bela negara, tapi kita ngurusin diri sendiri kan dari orang munafik. Ya, jadi oke. Saya coba memahami itu. Nah, terjadilah kekacauan. Nah, kekacauan itu terjadi sebenarnya semenjak tahun 93 mulai. Nah, di mana kapitalis itu sudah mulai masuk. Nah, kami yang terdeteksi kami adalah kenapa? Saya ambil clue-cluenya saja ya. Kenapa? Adanya surat Dirjen Pajak, Dirjen Keuangan yang menyatakan, di sini awal mulanya. Nanti di Google itu, tahun 93 itu, bahwa semua girik yang dicatat di pajak. Nah, dulu kan kalau tanah ini diawasi 3 lembaga, Menteri Dalam Negeri untuk menentukan letak, Kelurahan Camat, Menteri Keuangan, baru Menteri Dalam Negeri untuk pencatatan. Nah, ini sekarang hilang, pindah ke BPN, One Man Show. Kenapa? Itu tadi surat edaran menyatakan begini, bahwa warga negara pajak tidak diperbolehkan mengeluarkan surat keterangan tentang pajak tentang diri. Itu bunyinya. Di sini mulai masuk mafia tanah, main di kebijakan. Jadi itu diambil semua. Ini udah mulai terjadi perampasan tanah. Warga udah susah untuk meminta. Nah, ada lurah-lurah yang bagus ya dikasih, betul. Karena untuk menentukan tanah itu di mana BPN nggak ngerti. BPN sebelum dia orang daftar dia nggak tahu di mana tanahnya. Karena dia tidak melaksanakan PP 10 tahun 61 untuk melakukan namanya pendaftaran sistematis. Nah, udah nyambung ya? Nyambung ya? Oke. Sehingga
kalau rakyat kita buta administrasi, sehingga selagi gua nggak diganggu ya gua diam aja gitu. Semua ngakuin kok, lurah semua tahu camat. Tapi semenjak itu kan berbahaya itu semenjak 97. Nah, banyaklah pengembang ya dari 93 itu, penambangan, perkebunan mengeksploitasi semua tanah. Nah, dan mereka karena tidak ada penegakan hukum yang kuat, ya mereka OTP saja. Banyak oknum pejabat tinggal kasih selesai, kan gitu selama ini. Bagaimana menyempurnakan kejahatan itu? Keluarlah PP 24 tahun 97. Nah, apa isinya? Nanti kita baca bareng. Tidak ada lagi bicara tentang kepemilikan lama tadi. Padahal PP 10 untuk bisa mendaftarkan tanah ada unsur kepemilikan tanah lama. Giri, Petoce, Gendom, apa semua diatur. Tata caranya. Di PP 24 tahun 97 itu sudah tidak ada. Yang berbicara apa tuh? Yang berkepentingan, itu yang diakomodir. Yang berkepentingan siapa? Yang beritikat baik. Siapa? Yang beli tanah, ada AJB-nya, aku itikat baik. Perkara nanti dia punya asli gak ada urusan. Disitulah penyempurnaan perampasan tanah itu. Ya, makanya kenapa FKMTI mendorong untuk dihidupkan PP 10, terutama dasar kepemilikan hak lama. Kenapa saudara-saudara kita yang transmigrasi ada kepresnya di sana bisa diambil sebuah perusahaan kayak Sinarmas pamannya ngambil, ada JB-nya Pak, seharusnya nggak boleh. Dia bisa ambil dari ada apa segala macam, tapi sebenarnya simple, dibuka aja datanya. Oke. Jadi ini yang perlu kita luruskan dulu, kita letakkan dulu pada porsinya hukumnya dulu, baru nanti ketahuan siapa sebenarnya yang maladministrasi. Bisa kita kaplingkan, kalau kita kembali ke PP 10 ya, nanti kita tahu pejabatnya kah yang nggak benar, oknumnya, atau si yang ngaku-ngaku dirampas, atau perampasnya. Cukup adu data. Contohnya saya katakan ya, kalau kita PP 10 kita bicara pada pendaftaran ada dua hal, baik sistematis maupun sporadik. Contohnya saya sporadik. Waktu saya mendaftarkan tanah saya, berarti surat aslinya diambil dong, Pak. Dia keluarkan sertifikat. Berarti data tentang tanah saya asal usulnya ada di BPN nih. Betul kan? Kalau ada yang ngaku, saya udah dapat sertifikat, Bapak ngaku, Mas Joy ngaku, oh itu tanah saya, oh nggak masalah, nggak usah ribut, nggak usah di pengadilan. Ambil dokumennya Pak Joy, buka di BPN, digelar, ketahuan, sehingga muncullah pasal 262, apa pemalsuan, baru proses pidana, anggap aja kalau ada anggota FKMT saya jamin yang udah masuk anggota clear. Kami nyusunnya itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan hukum, peraturan. Jadi kalau yang masuk ke FKMTI yang udah terverifikasi, saya jamin datanya valid. Tapi kalau enggak ada, itu yang bisa di FKMTI. Supaya kita jangan nanti mempertempur datanya nggak lengkap. Apa dasarnya? PP 10 hak kepemilikan lama. Karena kami ini kepemilikannya semua kepemilikan lama. Ya, perkara ada di situ muncul sertifikat HGB, itu lain lagi. Itu berarti ada yang nggak benar nih. Berarti ada unsur maladministrasi di sana. Pertanyaannya, maukah aparat penegak hukum, apalagi berhubungan dengan sebuah korporasi yang gede? Kan pertanyaannya gitu. Mau nggak? Contohnya kasus saya, simpel saja. Tanah saya Girik, begitu saya urus Giriknya dia bilang sudah ada sertifikat di sini Pak Budi. Loh, kok bisa muncul sini sertifikat? Apa dasarnya? Oh, silakan ke pengadilan. Nah, saya nggak mau. Oke, kalau pengadilan nggak masalah. Tapi pengadilan itu saya hanya mau lihat dasarnya apa. Karena BPN tidak membuka warta, tidak mau. Alasannya apa? Karena ada Permen 11 tahun 2016.